Assalamualaikum Bu Eti, gimana kabarnya hari ini Bu? Kelihatannya sangat fresh sekali Bu. Waalaikumsalam Bu Elida. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana loh? Alhamdulillah sehat, walaupun seperti Eti juga mungkin sangat sibuk ya di awal-awal pembelajaran ini. Sibuk di Iya. sekolah, sibuk di rumah, seperti ibu ini juga sibuk. Kadang urusan-urusan kedinasan yang harus ditempuh dengan jarak yang sangat jauh, Bu Eti, tapi tetap semangat demi mendidik anak bangsa. Luar biasa Ibu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu? Hmm, Gini loh Bu, jika Ibu tidak sibuk nih, boleh ya. Saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol sedikit lah. Ya, tentu saja boleh dong, Bu Eti. Kebetulan ini Ibu lagi free. Ngomong-ngomong, apa yang mau diomongin Bu sore ini? Hmm, Gini loh Bu, saya itu mengalami sedikit masalah di awal tahun pembelajaran 2023-2025. Maaf, 2024-2025 ini Bu. Jadi ada masalah di 2004, 2005, 2025. Kira-kira Hmm. apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita sore ini? Saya ingin mendapatkan Bu, solusi atau gambaran atau langkah saya itu harus bagaimana dari masalah yang saya hadapi sekarang. Mungkin nanti saya setelah cerita ke Bu Elida kan selaku kepala sekolah nih kan pasti banyak pengalaman Bu ya. Eh, Mungkin setelah saya ngobrol dengan Bu Elida ini, nanti saya akan mendapatkan gambaran yang harus saya lakukan gitu. Jadi Bu Eti ceritanya ada problem gitu. Iya. Memangnya masalah apa sih Bu? Sepertinya serius masalahnya. Ah, Gini loh Bu, Hmm, di awal tahun pembelajaran 2024-2025 ini kan saya diamanahi Bu menjadi wali kelas 9 loh Bu. Biasanya saya itu di kelas bawah, nggak tahu tahun ini tuh dikasih kelas 9, 93 Bu. Di mana kita kan sudah masuk mulai tanggal 8 kemarin ya Bu ya. Sudah 1 minggu berjalan. Siswi saya ini Bu belum pernah masuk sama sekali, belum pernah masuk sekolah sama sekali Bu. Di mana ini guru-guru yang masuk kelas 93 itu tuh pada nanya ke saya selaku wali kelasnya, siswi ini kok nggak pernah masuk itu kemana? Bagaimana kabarnya? Seperti itu, Bu. Tadi Ibu bilang ada siswa Ibu dari awal pelajaran tahun ajaran baru ini belum pernah masuk ya, Bu. Iya. Eh, Kira-kira Ibu Eti sudah menelusurinya belum? Kira-kira penyebabnya apa? Sudah, Bu. Saya sudah menelusuri apa sih penyebabnya, kenapa sih kok siswi ini nggak pernah masuk gitu. Saya nanya ke temennya yang rumahnya dekat dengan dia, ini kebetulan ada di kelas sebelah ya, Bu, kelas 9 yang lain. Saya sudah nanya ke temennya itu. Gitu. Jadi setelah Ibu Eti tanya ke temannya, eh, kira-kira siswa tersebut bagaimana? Alasannya kenapa dia nggak bisa masuk dari awal pembelajaran sampai sekarang? Mungkin kalau kita hitung itu kan ini sudah di minggu kedua kan Bu, kita belajar di semester awal untuk tahun pelajaran 2004-2025 ini Bu. Hmm, Gini loh, Bu. Setelah saya melakukan pengamatan itu ya, menelusuri, siswi ini kan di kelas 8 itu rajin, Bu. Bagus siswi ini kalau dalam mata pelajaran saya. Bahkan siswi ini itu ikut OSN, Bu. Dan dia juara.
dia masuk ke tingkat provinsi untuk ASN IPA mapel saya, Bu. Jadi di sini saya tadi sudah mengasih surat panggilan ke orang tuanya dan walinya itu datang. Walinya memberi penjelasan, Bu, anak ini tidak bisa lagi masuk sekolah karena disuruh masuk adiknya seperti itu, Bu. Jadi dari cerita Bu Eti, tidak masuk sekolah itu karena ada alasan tertentu, disuruh jaga adiknya. Iya, benar. Padahal padahal kan anak tersebut dalam usia sekolah seharusnya kan harus datang ke sekolah, belajar menuntut ilmu. Ilmu malah sebagai orang tua, anak tersebut mengasuh adiknya. Iya, Kira-kira ada alasan tertentu tidak setelah Ibu Eti memanggil walinya tadi? Kenapa anaknya ini terpaksa harus jaga adiknya? iya, gini Bu, sebenarnya memang ada alasan tertentu yang mengharuskan anak itu tuh disuruh mengasuh adiknya. Tapi mohon maaf Ibu, saya nggak bisa menceritakan di sini ya karena ini kan privasi keluarga mereka. Yang pasti masalahnya itu Bu, ini masalah keluarga mereka, masalah ekonomi keluarga mereka, yang di mana mengharuskan ibunya siswi saya ini harus membantu ayahnya untuk bekerja Bu. Nah, jadi solusi dari ke keluarga mereka itu, jadi yang dikorbankan itu siswi saya. Oh, siswi saya ini yang harus disuruh menjaga adiknya. Karena adiknya di sini, Bu, mohon maaf, memiliki keterbelakangan mental. Jadi nggak bisa dia diasuh oleh orang lain. Kalau sama mbaknya kan dia sudah terbiasa. Gitu, Bu. Jadi kalau saya dengar dari cerita Bu Eti itu ya karena kondisi ya Bu, akhirnya dia tidak Iya. bisa sekolah. Mm-mm. Kalau begitu apa yang akan Ibu Eti lakukan kira-kira agar siswa tersebut bisa tetap ikut belajar, Bu? Eh, Kayaknya, Bu, ya. Mungkin saya akan melakukan koordinasi ya, Bu, ya. Di sini agar siswa tersebut, yang pasti saya itu pengen siswa tersebut itu tetap belajar, Bu, ya. Tetap belajar, tidak sampai putus sekolah karena sangat disayangkan kalau siswa itu harus putus sekolah, Bu. Tapi saya juga, iya ya, iba dengan memang musibah yang dialami keluarganya seperti itu, Bu. Saya mengharapkan siswa itu tetap pengen mengikuti pembelajaran gitu, Bu, yang saya harapkan. Iya. Jadi Bu Eti itu kepingin anak itu tetap belajar walaupun daring. Iya. Kira-kira menurut Bu Eti, pembelajaran daring itu apa bisa menyelesaikan masalah dari anak tersebut? Sebelumnya Bu ya, mungkin saya karena dari pengamatan saya tadi, mungkin saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kata Bu Elida tadi daring ya. Terus sama rekan guru yang mengajar di kelas 93, saya usul kan ke mereka, bisa nggak siswi ini belajarnya daring? Kalau memang usulan saya diterima dan seluruh guru menyetujui, kepala sekolah menyetujui, mungkin saya akan melakukan pembelajaran daring ya Bu ya. Menurut saya kayaknya pembelajaran daring di sini itu akan lebih efektif juga untuk siswi saya, eh, di mana dia bisa menjaga adiknya, dia juga bisa mengikuti pembelajarannya gitu, Bu. Jadi maksud Bu Eti, walaupun tidak tetap muka, tetap sekolah. Jadi dua-duanya bisa berjalan, sekolah berjalan, terus bisa juga membantu orang tuanya menjaga adiknya di rumah gitu ya, Bu? Iya, betul, Bu. Maksud saya jadi gini, anak tersebut tetap tetap mengikuti pembelajaran ya, Bu ya, tanpa putus sekolah karena sang ya tadi sayang, jadi bisa mengikuti pembelajaran via daring dan juga bisa menjaga adiknya gitu. Iya, jadi tetap bisa jaga adik, tetap bisa sekolah. Iya. Kira-kira kapan rencana Ibu Eti untuk koordinasi dengan kepala sekolah serta dengan rekan-rekannya, Bu? Hmm, Rencana sih ya secepatnya Bu ya, karena ini kan hal-hal yang darurat Bu ya.
Apalagi menyangkut peserta didik itu kalau menurut saya sebagai seorang guru itu harus secepatnya diselesaikan. Mungkin lusa, Bu, insya Allah lusa saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Oke, Bu Eti, mudah-mudahan lusa kita bisa ketemu lagi. Saya penasaran sih Bu, pengen dengar cerita Ibu Eti selanjutnya tentang siswa tersebut. Iya. Karena sudah di ujung sesi Bu ya. Kira-kira apa yang kita dapat dari percakapan kita hari ini Bu? Hmm, Tadi di awal saya tuh bingung loh, Bu. Bingung mau ngapain. Tapi setelah sekarang ngobrol dengan Bu Elida selaku kepala sekolah, kayaknya tuh pikiran saya itu terbuka. Jadi saya tuh punya gambaran eh, langkah yang harus saya kerjakan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi itu bagaimana. Seperti itu, Bu. Jadi mudah-mudahan pembelajaran daring ini adalah langkah ya, Bu ya, langkah untuk saya mengatasi problem yang saya hadapi gitu. Amin. Terima kasih Bu Eti. Oke, sampai ketemu lagi ya, Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu juga buat Bu Eti.